Menurut saya, tapi sebelumnya kita perlu mengetahui bahwa pendidikan yang inklusif itu adalah sesuatu pendidikan yang tidak membeda-bedakan antar sesama, baik itu dari suku, bangsa, ras, dan lain sebagainya. Nah, jadi dengan pendidikan agama yang inklusif itu sangat penting, karena dengan demikian itu berarti kita akan bisa saling membeda-bedakan antara sesama. Berhubung di Indonesia ini memiliki banyak ras, suku, bangsa yang berbeda-beda, oleh karena itu dengan pendidikan agama yang inklusif ini kita bisa saling menghargai, saling toleransi antara sesama agar tidak menimbulkan konflik antara sesama. Menurut kakak, apa saja tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan agama Islam yang inklusif? Menurut saya tantangannya itu misalnya dari perbedaan agama. Nah, di situ ada kurangnya toleransi antara sesama, sehingga dari kurangnya toleransi ini seperti banyak contoh-contoh yang kita lihat kayak kurang menghargai antara sesama, sehingga terjadi adanya konflik antara kita dan yang lainnya. Itu teman-teman. Apa saja solusi yang kakak tawarkan untuk mengatasi tantangan tersebut? Nah, solusi dari saya itu misalnya tadi kayak kurang toleransi. Nah, dari saya itu kita dengan belajar agama Islam yang inklusif ini sangat penting agar kita bisa saling menghargai antara sesama, baik itu menghargai suku, ras, bangsa, dan lain sebagainya. Bagaimana pengalaman kakak dalam mengikuti pendidikan agama Islam di sekolah atau di kampus? Nah, pengalaman saya di sini saya ambil pengalaman saya di sekolah. Nah, pengalaman saya di sekolah itu tentang pelajaran pendidikan agama Islam itu menurut saya sangat baik, karena di dalam pelajaran pendidikan agama Islam itu guru saya telah mengajarkan seperti cara beribadah yang baik terkhusus di agama Islam, cara menghargai antara sesama itu bagaimana, cara sopan santun antara yang muda yang lebih tua atau antara sesama itu bagaimana, dan lain sebagainya. Menurut kakak, apa saja manfaat yang didapat dari mengikuti pendidikan agama Islam yang inklusif? Menurut saya itu manfaatnya sangat banyak atau sangat berpengaruh terhadap kita, seperti yang saya telah jelaskan di awal tadi, bahwa inklusif itu seperti kita tidak boleh membeda-bedakan antara suku, bangsa, ras, dan sebagainya kan. Jadi menurut saya manfaatnya itu sangat besar, dan kita sudah bisa saling menghargai antara sesama, sudah bisa menghargai perbedaan ras, suku, bangsa, bahasa maupun sejenisnya. Apa saja harapan kakak untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam yang inklusif di Indonesia? Harapan saya itu untuk meningkatkan pendidikan yang inklusif itu sangat besar, yaitu terkhususnya kita ini kan di Maluku ini ada berbagai macam jenis agama. Jadi harapan saya itu antara agama yang satu dengan yang lainnya itu tidak ada toleransi. Antara agama yang satu dengan yang lainnya itu harus ada toleransi agar tidak menimbulkan konflik di negara kita di Indonesia. Apa saja contoh praktik baik pendidikan agama Islam yang inklusif yang kakak ketahui? Nah, contoh praktisnya itu, misalnya di sini saya ambil salah satu contoh di kampus. Misalnya di kampus itu ada tugas kelompok, yang mana tugas kelompok ini kita sebagai mahasiswa akan dipresentasikan di depan teman-teman. Nah, setelah kita presentasikan di situ, kita sebagai agama Islam pasti akan mengucapkan salam. Kita tidak mengucapkan salam saja kayak seperti dari agama Islam, assalamualaikum, tidak, itu saja, melainkan ada shalom, ada salam sejahtera untuk kita semua. Itu tandanya bahwa kita sudah saling toleransi antara sesama, karena di dalam kelas itu di situ ada berbagai jenis agama, ada agama Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, mungkin ada agama Hindu, agama Buddha, dan lain sebagainya. Bagaimana cara meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan agama Islam yang inklusif? Caranya itu cukup banyak, tapi di sini saya mengambil salah satu cara saja. Misalnya kita itu harus mengadakan sosialisasi antara sesama atau sosialisasi antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya untuk membahas kajian-kajian yang penting dalam agama Islam tentang pendidikan agama Islam yang inklusif. Apa saja peran pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pendidikan agama Islam yang inklusif?
Nah, peran pemerintah itu sangat banyak. Salah satunya kayak pemerintah sudah mendirikan, di sini kita bisa lihat bahwa pemerintah sudah mendirikan kampus-kampus tertentu, seperti ada kampus untuk khusus agama Islam, ada kampus juga untuk khusus agama Kristen. Begitupun juga dengan sekolah. Di sekolah itu sudah ada sekolah MTS terkhusus untuk agama Islam, dan sekolah SMA atau umum untuk bisa ada agama Islam dan agama-agama yang lain. Apa pesan kakak untuk para pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam yang inklusif di Indonesia? Nah, pesan-pesan saya itu untuk para pemangku pendidikan agama Islam di Indonesia ini, jangan pernah bosan untuk mengajarkan hal-hal baik terhadap siswa-siswa ataupun mahasiswa, bukan cuma untuk siswa-siswa atau orang-orang terdekat. Jangan pernah bosan untuk mengajarkan hal-hal baik yang berkaitan dengan toleransi antara sesama. Terima kasih kakak atas waktunya dan Baik, di sini saya akan mengambil kesimpulan atau pelurusan dari hasil wawancara saya sebelumnya. Pendidikan agama Islam yang inklusif sangat penting. Inklusivitas dalam pendidikan agama berarti mengajarkan nilai-nilai toleransi, saling menghargai dan menghormati perbedaan. Itu penting untuk mencegah konflik dan mempromosikan perdamaian dan harmoni dalam masyarakat. Pendidikan agama yang inklusif juga membantu kita memahami bahwa setiap individu memiliki pandangan dan interpretasi mereka sendiri tentang agama, dan itu tidak membuat satu pandangan lebih benar atau salah daripada yang lain. Ini membantu kita menjadi lebih terbuka dan menerima perbedaan. Namun, penting juga untuk diingat bahwa pendidikan agama harus diimbangi dengan pendidikan lainnya, seperti pendidikan moral dan etika, pendidikan sosial dan pendidikan kritis. Semua itu penting untuk membentuk individu yang seimbang dan berpengetahuan luas. Kurangnya toleransi bisa menjadi tantangan dalam pelaksanaan pendidikan agama Islam yang inklusif. Namun, ada juga tantangan lain yang mungkin dihadapi. Pertama, ada tantangan dalam hal kurikulum. Membuat kurikulum yang inklusif dan mencakup berbagai perspektif bisa menjadi tantangan. Ini karena perlu memastikan bahwa semua pandangan dihargai dan tidak ada yang didominasi. Kedua, ada tantangan dalam hal pelatihan guru. Guru perlu dilatih untuk mengajar dengan cara yang inklusif, yang mungkin memerlukan pendekatan dan metode pengajaran yang berbeda. Ketiga, ada tantangan dalam hal sikap masyarakat. Beberapa orang mungkin merasa tidak nyaman dengan pendekatan inklusif dan lebih memilih pendekatan yang lebih tradisional. Keempat, ada tantangan dalam hal hukum dan kebijakan. Mungkin ada hukum atau kebijakan yang tidak mendukung pendidikan agama yang inklusif, yang perlu diubah atau disesuaikan. Solusinya dengan mendalami belajar agama Islam yang inklusif adalah salah satu solusi. Namun, ada juga solusi lain yang bisa ditawarkan. Contohnya, satu, pendidikan guru. Guru harus diberi pelatihan khusus tentang bagaimana mengajar dengan cara yang inklusif. Mereka harus diajarkan bagaimana menghargai dan memahami perbedaan dan bagaimana mengintegrasikan ini ke dalam pengajaran mereka. Yang kedua, ada revisi kurikulum. Kurikulum harus direvisi untuk memastikan bahwa itu inklusif dan mencakup berbagai perspektif. Itu bisa melibatkan penambahan materi baru atau revisi materi yang ada untuk memastikan bahwa itu tidak bias. Yang ketiga, itu perubahan kebijakan. Jika ada hukum atau kebijakan yang menghambat pendidikan agama yang inklusif, ini harus diubah. Ini bisa melibatkan advokasi atau lobby kepada pembuat kebijakan. Mengikuti pendidikan agama Islam yang inklusif itu memiliki manfaat yang besar. Salah satu manfaatnya adalah kemampuan untuk saling menghargai sesama manusia, terlepas dari perbedaan ras, suku, bangsa, bahasa, dan sejenisnya. Namun, ada beberapa manfaat lain yang bisa didapatkan dari mengikuti pendidikan agama Islam yang inklusif.
Yang pertama, peningkatan pemahaman agama melalui pendidikan agama Islam yang inklusif. Kita dapat memperdalam pemahaman tentang ajaran-ajaran agama, nilai-nilai moral dan etika yang terkandung di dalamnya. Ini membantu kita membangun hubungan yang lebih baik dengan Tuhan dan mempraktikkan ajaran agama dengan lebih baik. Yang kedua, pembentukan karakter. Pendidikan agama Islam yang inklusif membantu pembentuk karakter yang baik. Kita belajar tentang nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, kesetiaan, dan kasih sayang. Ini membantu kita menjadi individu yang bertanggung jawab, berempati, dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Yang ketiga, pengembangan toleransi. Melalui pendidikan agama Islam yang inklusif, kita belajar untuk menghargai perbedaan dan membangun sikap toleransi terhadap individu dengan latar belakang dan keyakinan yang berbeda. Ini membantu menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, harmonis, dan damai. Ada kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam yang inklusif di Indonesia, terutama di daerah seperti Maluku, di mana terdapat berbagai macam agama. Penting untuk mempromosikan toleransi antara agama guna mencapai konflik dan membangun harmoni di negara kita. Tapi ada beberapa harapan lain yang bisa ditambahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam yang inklusif di Indonesia itu. Yang pertama itu meningkatkan pelatihan guru. Harapannya adalah adanya pelatihan yang memadai bagi para guru dalam mengajar pendidikan agama Islam yang inklusif. Mereka perlu dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan mendukung. Harapan yang kedua itu revisi kurikulum. Harapannya adalah adanya revisi kurikulum yang lebih inklusif yang mencakup berbagai perspektif agama dan mengajarkan nilai-nilai toleransi, saling menghargai, dan kerjasama antar agama. Yang ketiga, penguatan dialog antar agama. Harapannya adalah adanya lebih banyak kesempatan untuk mengadakan dialog dan diskusi antar agama baik di sekolah maupun di masyarakat. Ini akan membantu memperkuat pemahaman dan toleransi antar umat beragama. Mengucapkan salam yang mencakup berbagai agama seperti Assalamualaikum dan Shalom adalah contoh praktik inklusif yang menunjukkan toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan agama di dalam lingkungan kampus. Saya akan memberikan contoh praktik lainnya dalam pendidikan agama Islam yang inklusif selain yang tadi. Yang pertama itu mengajarkan nilai-nilai toleransi. Guru dapat mengajarkan nilai-nilai toleransi dan saling menghormati kepada siswa, serta menggali pemahaman tentang agama-agama lain dan menghargai perbedaan yang ada. Yang kedua, menggali persamaan dan pemahaman bersama. Guru dapat membantu siswa untuk melihat persamaan dan pemahaman bersama antara agama-agama seperti nilai moral yang dijunjung tinggi oleh berbagai agama. Yang ketiga itu harus melibatkan orang tua dan komunitas. Melibatkan orang tua dan komunitas dalam kegiatan pendidikan agama Islam dapat memperkuat pemahaman dan dukungan terhadap pendekatan inklusif yang diambil. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya agama Islam yang inklusif itu dengan mengadakan sosialisasi antara sesama atau sosialisasi antara berbagai kelompok agama adalah salah satu cara yang efektif. Namun, ada beberapa cara lain yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat. Yang pertama itu mengadakan seminar dan lokarnya. Mengadakan seminar dan loka karya tentang pendidikan agama Islam yang inklusif dapat menjadi platform untuk berbagai pengetahuan dan pengalaman antara para pakar, pendidik, dan masyarakat umum. Ini juga memberikan kesempatan untuk didiskusikan isu-isu terkait dan membangun pemahaman yang lebih mendalam. Yang kedua, memanfaatkan media sosial. Memanfaatkan media sosial untuk menyebarluaskan informasi dan konten yang edukatif tentang pentingnya pendidikan agama Islam yang inklusif. Ini bisa berupa artikel, video, atau infografis yang menarik dan mudah dipahami. Peran pemerintah.
Pemerintah memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan pendidikan agama Islam. Salah satu contohnya adalah dengan menyediakan institusi pendidikan khusus untuk agama tertentu, seperti kampus agama Islam dan kampus agama Kristen. Selain itu, pemerintah juga menyediakan sekolah-sekolah seperti MTS, yaitu Madrasah Sanawiyah untuk agama Islam, dan SMA untuk umum semua agama. Ada beberapa peran pemerintah lainnya dalam mendukung pelaksanaan pendidikan agama Islam. Yang pertama itu mengembangkan kurikulum. Pemerintah bertanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum pendidikan agama Islam yang inklusif, yang mencangkup materi dan nilai-nilai yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, melakukan pengawasan. Pemerintah memiliki peran dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan agama Islam, termasuk memastikan kualitas pengajaran, keberlanjutan program, dan kepatuhan terhadap standar pendidikan yang ditetapkan. Sebagai individu, kita bisa memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam yang inklusif di Indonesia, dan beberapa peran yang bisa dilakukan sebagai pemangku kepentingan. Yang pertama itu menjadi teladan. Kita dapat menjadi teladan dalam menjalankan nilai-nilai inklusif dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari dengan menghormati perbedaan dan mempraktikkan nilai-nilai agama yang baik. Kita dapat mempengaruhi orang di sekitar kita untuk mengadopsi sikap yang sama. Yang kedua, mengedukasi dan membangun kesadaran. Kita dapat mengedukasi orang lain tentang pentingnya pendidikan agama Islam yang inklusif, dan nilai-nilai toleransi ini bisa dilakukan melalui diskusi, ceramah, atau bahkan melalui media sosial. Yang ketiga, mengajarkan nilai-nilai toleransi. Kita dapat mengajarkan nilai-nilai toleransi kepada anak-anak siswa atau orang terdekat kita. Ini bisa dilakukan melalui cerita, contoh nyata, atau kegiatan yang mempromosikan kerjasama dan saling menghargai. 4. Mendorong dialog antar agama. Kita dapat mendorong dialog antar agama dengan mengadakan pertemuan atau acara yang melibatkan berbagai kelompok agama. Ini membantu memperkuat pemahaman dan toleransi antar umat beragama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.